Ada salah seorang tukang gunting rambut, dia tulis di dia punya depan tempat gunting rambut, dia tulis gunting hari ini bayar, besok gratis. Jadi satu bapak dia datang, kita mau gunting rambut, dia tulis besok gratis, besok saja. Jadi waktu dia datang besoknya, dia bilang sama tukang gunting rambut, kemarin kita ada datang, tapi hari ini besok ada nih, gratis toh. Si gunting rambut bilang, bapak baca, iya beta baca, besok gratis. Lalu hari ini, ya hari ini, besok gratis. Oh ya, kalau gitu besok juga. Besok dia datang lagi. Setelah itu dia ketemu lagi dengan gunting rambut, dia bilang, tulis besok gratis, besok datang ini. Lalu yang gunting rambut bilang, bapak baca, hari ini bayar, besok gratis. Jadi besok lagi. Mengartikan bahwa masa lalu, waktu 2022 telah kata lewati, itu tinggal sejarah. Masa depan, apa yang akan terjadi di depan di sepanjang 2023 adalah harapan masa depan. Tetapi apa yang jadi hari ini adalah kenyataan. Di dalam Yeskel pasal 24 ayat 1 sampai 14, firman Tuhan datang kepada Yeskel, di mana keadaan orang Israel pada waktu itu berada di tempat pembuangan. Jadi cerita dalam Yeskel 24 ayat 1 sampai 14 adalah ketika orang Israel berada dalam tempat pembuangan dan di dalam keadaan rohani yang paling rendah. Orang-orang tua sibuk menyembah berhala, orang-orang muda juga terlibat dalam penyembahan berhala. Nabi-nabi palsu muncul, bahkan Raja Sedekia juga menyeleweng dari hadapan Tuhan. Inilah situasi yang ada di zaman Yehezkiel di waktu itu. Dalam Yeskel 24 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata, pada tahun ke-9 dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia. Kata yang dibuka dengan firman Tuhan adalah hai anak manusia. Itu artinya firman Tuhan yang diberikan kepada Yeskel untuk disampaikan kepada orang Israel, bahkan kepada katong yang dari tahun 2022 masuk di tahun 2023 adalah diberikan kepada mereka yang merasa dirinya keturunan manusia. Yang merasa bukan keturunan manusia, jangan dengar. Ada yang bukan keturunan manusia di sini? Keturunan dari evolusi dari Charles Darwin, sehingga ada yang angkat tangan ya. Berarti semua yang ada dalam acara ini adalah keturunan manusia. Maka firman ini berlaku untuk kita semua. Dalam Yeskel pasal 24 ayatnya yang kedua, dia katakan lebih lanjut, hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 1 Januari 2023. Rupanya Yeskel adalah seorang nabi yang senang membuat agenda atau buku harian. Dia seorang nabi yang suka menulis. Hari demi hari Yeskel menulis tentang apa yang terjadi. Dia berpikir bahwa hari ini tidak dapat diulang lagi besok, karena besok bukan hari ini. Ingat, kemarin adalah kenangan di 2022. Besok adalah harapan. Tetapi yang disebut dengan kenyataan hidup adalah hari ini. Karena itulah alasan mengapa Yeskel mencatat setiap peristiwa yang terjadi dalam hidupnya hari demi hari. Kita pun saat ini mau menuliskan dalam ingatan kita bahwa hari ini, bukan kemarin, bukan besok. Allah berbicara secara pribadi kepada kita. Hari ini Dia ingin mengatakan bahwa peringatan Tuhan kepada kita, sehingga menjadi kekuatan bagi kita atas pengalaman yang telah terjadi di waktu yang lalu, untuk menyiapkan kita di hari besok dengan melewati kenyataan hari ini. Dalam Yeskel 24 ayat 3 bagian B dia katakan lebih lanjut, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Kuali lambangnya pikiran kita. Jadi lambang kuali pikiran kita. Karena di sanalah tempat untuk memasak semua tindakan kita. Jadi apa yang nantinya terjadi dalam tindakan nyata, semua berawal dari mana? Pikiran. Kuali pikiran. Benarlah apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 14 ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Menariknya, dalam ayat Yeskel pasal 24 ayat 1 sampai 14, kuali dari di zamannya Yeskel itu ternyata tidak diekspor dari O.
itu dibawa dari Nusa Laut. Inginnya sebegitu. Karena kalau umumnya dari tanah liat. Kuali yang terbuat dari zamannya Yesus itu terbuat dari tembaga, bukan dari tanah liat. Kuali yang terbuat dari tembaga. Artinya kenapa terbuat dari tembaga? Mengartikan tentang pikiran yang sehat. Sekali lagi, orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat. Dikatakan taruhlah kuali di atas api, lalu tuanglah juga air ke dalamnya. Artinya orang-orang yang memiliki pikiran yang sehat harus dibakar dengan api yang lambangnya Roh Kudus dan air berbicara tentang firman Tuhan. Pikiran kita harus dibakar dengan Roh Kudus lalu diisi dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan barang-barang lain, barang-barang yang sembahyang. Kalau pernah digosipkan di tahun 2022, kalau boleh 2023 ini jangan gosip-gosip orang lain. Ingat yang jelek-jelek di tahun 2022, jangan ingat akan di 2023 lain. Tutup buku, tutup semua barang-barang sembahyang. Bukan barang baru di tahun 2023. Dan meski 24 ayat 4, taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Jadi tadi ayat ini akan berarti bagaimana lagi? Tulang mengartikan bicara tentang masalah-masalah, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2023. Tantangan setiap orang beda-beda. Tadi Bapak Ketua Jemaat WP sudah sampaikan pergumulan tiap orang itu beda-beda. Masalah yang akan kita hadapi di tahun 2023 itu masalahnya beda-beda. Tulang punggung itu bicara tentang masalah kehidupan hari lepas hari. Tulang paha berbicara tentang anak-anak kita, masa depan kita. Bagaimana apa yang akan terjadi di tahun 2023? Di dalam Yesaya 24 ayat 6 dia lanjutkan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Setelah dia berikan pikiran harus sehat, dibakar dengan Roh Kudus, diserami dengan firman Tuhan, dia bicarakan tentang masalah-masalah yang akan kita hadapi, masalah kehidupan, masalah masa depan. Lalu dia mulai dengan ayatnya yang ke-6. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Dari ayat ini mungkin kita bertanya, siapakah yang berhutang darah? Ingat, semua yang telah ditebus dengan darah Kristus berhutang kepada Tuhan. Dan hutang itu harus dibayar dengan kesetiaan, iman dan sikap hidup kita. Tetapi ayat ini mengatakan, celakalah kota yang berhutang darah. Celaka kota yang berhutang darah. Maksudnya apa? Artinya, celakalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah domba, tapi tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Mereka yang telah ditebus, tapi tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Apa sebab? Apa sebabnya? Karena di ayat itu dikatakan, karena kuali itu berkarat. Kuali melambangkan apa? Pikiran. Karena kuali itu berkarat, berarti karena pikiran kita berkarat. Saudara, mungkin kita telah bertobat, tapi masih saja hidup dengan cara hidup yang lama. Mungkin tahun yang lama telah berlalu, tapi masih hidup yang lama di tahun yang baru. Itulah karat-karat yang harus dikikis sampai bersih, supaya kuali Anda tidak keropos dan hancur. Satu kali, seorang Indonesia pergi ke Arab. Dia jalan-jalan ke sana, lalu dia lihat di toko kain, dia lihat kain yang sangat bagus, dia mau beli. Ada tulisan di atas toko itu untuk kain yang akan dia beli, ditulis ditanggung tidak luntur. Dia beli, dia bilang ini kalau namanya kain dari luar negeri ini pasti yang bagus-bagus. Sampai di hotel, dia mulai cuci itu kain. Ternyata kainnya luntur. Si pembeli mulai marah. Ini penjual, dia tipu beta ini. Dia mulai pergi sama si penjual orang Arab, lalu dia katakan dengan suara keras, bagaimana nih Tuhan menjual kepada saya kain yang luntur? Saya telah ditipu, kembalikan uang saya. Kemudian si penjual bilang, Bapak, saya tidak menipu Bapak. Bahkan saya berkata dengan jujur, kain jenis apa yang saya jual. Cuma karena Bapak orang Indonesia, Bapak baca dari kiri ke kanan. Kami orang Arab, kami baca dari kanan ke kiri. Jadi ditanggung tidak luntur itu cara baca Indonesia. Bahasa kami Arab yaitu luntur tidak ditanggung. Karena salah baca, pembeli ini mengalami kerugian.
Demikian juga dengan iman kita kepada Tuhan. Salah terapkan, rugi besar. Kita harus membawa Roh Kristus di dalam kehidupan kita, bukan membawa cara-cara dunia ke dalam hidup kita. Ingat, jangan sampai terbalik. Orang Advent waktu keluar bawa cara-cara Tuhan dalam kehidupan. Jangan dari luar kasih masuk ke dalam gereja. Jangan sampai terbalik. Dalam Yesaya 24 ayatnya yang ke-10 dikatakan, susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masih betul, buanglah kuahnya, dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Maksudnya apa? Arti apa dari ayat ini? Kayu melambangkan tentang doa. Susunlah doa Anda. Serahkan semua kepada Tuhan. Dalam Yesaya 24 ayat 11, letakkanlah piring itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Saudaraku, kalau ada orang yang benar-benar bertobat, dia harus bakar habis semua dosanya. Jangan sisakan dosa-dosa itu. Jikalau kita aktif ke gereja tapi masih simpan gambar-gambar cabul di HP, itu masih ada karat di otak. Itu bikin rusak Anda punya otak. Semua itu harus dibakar sampai habis dengan api Roh Kudus. Bertobat dengan setengah-tengah berbahaya. Karena kalau bertobat setengah-setengah, saudara bisa menjadi orang yang semangat ketika beribadah bersama seperti ini. Tapi ketika Anda pulang ke rumah, bertemu dengan orang lain atau dengan keadaan situasi sendiri, Anda mulai kembali kepada kebiasaan lama. Padahal sudah masuk tahun baru, tapi masih memiliki kebiasaan lama. Mari kita amati ketemu diri masing-masing. Kira-kira kalau saudara, saya berikan pertanyaan ini, masih adakah karat di dalam hati Bapak Ibu sekalian? Tolong angkat tangan, jangan sekarang, dalam hati saja. Masih ada karat dalam hati Bapak Ibu? Karat itu bisa dilihat. Kalau saudara bertobat tetapi masih kembali kepada cara hidup lama di tahun yang baru, itu artinya masih ada karat. Kita tidak bicara tentang fanatik. Pendeta jangan tumpah fanatik. Saya tidak bicara tentang fanatik, tapi saya ingin menunjukkan kerinduan kita untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya ajar Anda untuk hidup kudus. Kalau Anda ajar saya, pendeta, kalau tahun yang lalu pernah bikin begini ditambah lain, kata bikin begitu lain. Biarkan mereka yang hidup kudus, kata tetap hidup kudus. Jangan ikut orang. Orang lain salah, jangan jadikan salah itu jadi patokan untuk atau berjalan di tahun 2023. Biarkan mereka salah, kita tidak usah ikut jejak kesalahan mereka. Tetap hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena kalau karat itu masih ada, maka kuali pikiran dan hati saudara akan bocor. Itulah sebabnya ada banyak orang yang pulang dari tempat ibadah, begitu sampai di rumah, firman Tuhan yang dia dengar hilang semua karena pikirannya bocor. Kalau ban bocor, pipa bocor, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau otak bocor, siapa mau help? Hanya Tuhan yang bisa tolong. Yesaya 24 ayat 12 sampai 14. Aku bersusah payah dengan sia-sia, sebab karat yang tebal tidak mau hilang daripadanya, walau di dalam api, biar dalam api. Oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemesumanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi, sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya. Hal itu akan datang, dan aku akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya dan tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Ayat terakhir yang baru kita dengarkan, biarlah hal itu dijauhkan daripada kita. Jangan sampai Tuhan tidak mau mentahirkan kita lagi. Apa sebab Tuhan tidak mau untuk mentahirkan kita lagi? Karena mereka menajiskan diri mereka dengan dosa-dosa kesayangan, dan itulah yang menimbulkan karat di dalam pikiran mereka. Saya pergi ke kebun, kalau ada yang pernah pergi ke lahan pendeta di Waitetes, ada satu pohon di bagian kanan, sekarang sudah rubuh. Pohon itu besar. Waktu saya lihat, ini pohon ini terlalu besar, kita mau pakai orang sensor, datanglah potong akan jual. Beberapa waktu kemudian kami kembali, pohon itu sudah rubuh. Terakhir saya dan Bapak pergi, pohon sudah rubuh. Bapak saya pamerin di dekat situ, pohonnya sudah rubuh.
Waktu saya lihat kenapa bisa rubuh, ternyata pohon itu rubuh bukan karena angin yang kencang, pohon itu rubuh karena keropos dengan sendirinya dimakan rayap. Dia rubuh dengan sendirinya. Nah, karat dosa itulah yang sering menjatuhkan kita karena membuat kerusakan-kerusakan di dalam diri kita secara perlahan-lahan tanpa kita sadari. Dia bikin hancur dari dalam. Hari ini Anda kelihatan kuat, masih hebat, masih sehat. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai penyesalan datang. Karena penyesalan biasanya datang itu sesudah segala sesuatu terlambat. Kalau dari depan itu namanya bukan penyesalan, tapi tes CPNS. Jadi penyesalan biasa datangnya itu dari belakang, terlambat. Jangan sampai diri sendiri hancur, keluarga hancur baru menyesal. Semua itu sudah terlambat. Kita manusia hanya bisa memperoleh anugerah Allah karena respon kita kepada Allah. Siapa yang percaya akan diselamatkan? Orang yang percaya akan hidup sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu hidup kurus di hadapannya, bebas dari karat-karat dosa. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kata mau karat 2022, jangka bawah di 2023. Buang semua karat-karat di 2022 untuk memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Tuhan, terima kasih untuk sinar matahari, terima kasih atas hujan, terima kasih atas kegembiraan, terima kasih atas rasa sakit. Hari ini hari yang indah. Dia tidak bicara kemarin, dia tidak bicara masa depan, dia tidak bicara besok, dia bicara hari ini, hari yang indah. Terkadang hidup itu baik, tetapi kemudian masalah menghampiri saya. Tapi apapun yang terjadi Tuhan, saya berterima kasih untuk hari ini. Dan ketika saya merasa bermasalah, saya mengangkat tangan saya dan berdoa bahwa kehendak Allah dilakukan di tengah hujan atau matahari. Oh, karena hari ini indah. Saya tidak ingin bertingkat terlalu tinggi karena besok mungkin saya akan jatuh. Saya bersyukur ketika saya merasa kesepian. Saya bersyukur ketika saya merasa senang. Saya bersyukur di pagi hari dan terima kasih karena hari ini. Terima kasih walaupun saya berasa sedih. Terima kasih, oh Tuhan, terima kasih untuk hujan, untuk matahari, untuk hari ini. Hari ini, mari kita mulai dengan lembaran-lembaran. Hari ini, hari yang indah. Selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun ini hidup saudara diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, hari ini hari yang indah.